Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Uh, sampailah kita di tahap mempraktikkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita coba buat studi kasus sederhana, yaitu menghitung luas bangun datar. Jadi saya share screen dulu. Jadi ini di proyek ini kita gunakan semua tadi yang dipelajari. Oke, sudah muncul ya share screen-nya. Jadi kayak begini contohnya, saya refresh dulu. Nah, jadi sini kayak ada menghitung luas bangun datar. Ini saya tidak terlalu argi CSS-nya nah, karena JavaScript toh. Kita fokus ke JavaScript-nya. Sini kalau kita pilih persegi, kita kasih masukkan sisi, kemudian kasih masuk nilai sisinya contoh 50. Kalau kita pencet hitung luas, muncul key perseginya dengan total luasnya. Kemudian persegi panjang, berubah key juga inputannya. Ada panjang 500 contoh, dan 100, dan di sini ada 250. Dan sebuah lingkaran dengan jari-jari tuh yang kita masuk inputannya 50. Buat juga lingkaran seperti ini. Oke, jadi langsung saja ngoding. Tapi sebelum itu, Zaki monitor atau Fian? Zaki? Oh, Zaki. Ya kak. Apa? Siap. Kenapa? Anda masukku. Kalau misalnya ada join, admit kita bisa kak, mau admit. Oh. Oke. Tadi dulu. Siap. Amang. Oke. Jadi lanjut lagi, kita coba buat sebuah folder file. Mau saya langsung. Yang pertama adalah index. Sudah indexnya di. Kita coba index.html. Tapi ini mau diana dulu. Ganti namanya. Buat sebuah file namanya index.html. Atau kita buat sebuah folder deh. Sini latihan. Hitung. Bangun datar. Di dalamnya itu ada ini. Di sini dibuat project atau index. Kenapa namanya itu harus index.html? Kenapa kira-kira? Yes. Jadi ini kita mulai dari salah buka. Kita ini mulai dari benar-benar dari dasar, dari awal. Selanjutnya seperti biasa, buat dulu template HTML-nya dengan kalau di Visual Studio Code itu dengan tekan tanda seru terus enter. Nah, dibuatkan Miki template-nya. Sini hitung luas bangun datar di title-nya. Selanjutnya kita matikan dulu tadi live servernya, baru kita coba buat ulang, nyalakan ulang. Open, klik kanan di index.html-nya, terus pilih open with live server. Kita tutup ini. Ini saya tidak terlalu uji CSS-nya, nanti itu teman-teman saja yang kasih key CSS tuh, karena kita lebih fokus ke JavaScript-nya. Oke, sudah jalan
seperti biasa masih tampilan kosong, masih tampilan benar kosong. Jadi kita kasih dulu judul 1. Kalau judul yang paling besarnya itu harus menggunakan tag H1, menghitung luas bangun datar. Kemudian untuk subtitlenya tadi harusnya tag P, jadi gunakan tag P, pilih bangun datar. Nah, lihat. Oke. Setelah itu kita buat tadi pilihannya dulu. Lihat kemarin tuh kalau kayak titik-titik begitu kayak multiple choice itu menggunakan input yang bertipe checkbox radio. Jadi kita buat formnya. Kita buat 2 form, hapus menu actionnya. Selanjutnya kita sini dengan input dan tipenya itu adalah radio. Katanya tidak muncul tuh sugestinya di sarannya di Visual Studio Code itu pencet kontrol spasi. Nah, muncul kita kasih kisaran radio. Oke. Lihat nih. Kalau radio cuman munculkan nih kotak bulat seperti ini pilihan. Jadi kita harus butuh dulu sebuah label. Nah, ini contoh tadi segi. Nah, ada nih toh, tapi ini kayak masih tidak berfungsi nih. Masih kayak sekedar teks biasa. Nah, bukan label yang sebenarnya. Caranya untuk bisa label, artinya ketika labelnya diklik ikut juga terpilih nih. Ini harus dipencet dulu bulatnya baru bisa terpilih. Bagaimana kalau kita pencet saja ini perseginya baru bisa ikut terpilih, terselect. Itu caranya. Kita hubungkan key. Inputnya itu harus dikasih dulu ID. Ini ID-nya persegi. Kemudian for-nya dikasih sama dengan ID, nama ID-nya. Kalau sini ID-nya persegi ya, for-nya itu harus persegi juga. Kalau lingkaran, ya lingkaran juga. Ya kalau kita pencet, karena sudah terhubung sekarang, kalau kita pencet labelnya, itu ikut juga akan terselect input radionya. Selanjutnya kita buat lagi dengan cara yang sama. Jadi kita bisa copy paste. Kalau di Visual Studio Code itu shortcutnya Alt, Shift, baru pencet arrow bawah. Jadi bisa kita copy ke bawah. Kalau mau copy ke atas, pencet yang arrow atasnya. Dan kita ganti, jangan lupa ID dengan for-nya. Nah, caranya juga ini buat multiple cursor supaya bisa 2 kursornya, jadi gampang diganti. Itu bisa pencet kontrol baru klik kiri di mana yang kita mau arahkan. Terus ganti nih segi panjang. Nah, ini baru kita perbaiki kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai. Pencet kontrol. Kemudian sini ID-nya sesuaikan tuh lingkaran. Sini saya mau kasih huruf besar L-nya di teksnya yang akan dilihat oleh user supaya lebih rapi tuh. Nah, ini dia ini input dan label itu termasuk inline element. Itu kemarin sudah dijelaskan tuh, block element sama inline element. Jadi dia itu secara default akan sebaris seperti ini. Jadi kalau mau kasih di bawah kayak tadi tuh, buat baris baru, kita kasih di sini BR. Sini BR. Ini juga
BR. Sudah. Selanjutnya ini ada form. Buat lagi untuk inputannya. Kalau misalnya persegi tadi kita masukkan sisi, kalau persegi panjang kita masukkan panjang kali lebar, dan kalau lingkaran kita masukkan jari-jarinya. Jadi pertama kita bungkus key dulu. Ini div-nya. Bungkus key sebagai div. Baru kita buat inputannya kayak tadi. Label dulu. Label. Ini kita masuk sisi. Baru input. Ini kanan sisi. Ini cuma number, jadi kita ganti tipenya sebagai number dan kita isi ID-nya sebagai sisi. Kecil. Perfornya juga supaya terhubung kita kasih juga sesuai dengan nama ID-nya. Dalam hal ini adalah sisi. Nah, ini untuk si inputannya, si persegi. Kemudian untuk persegi panjang sama, tinggal kita copy. Kita ulang tadi caranya, copy itu alt shift baru arrow bawah. Kita di sini coba. Juga bisa cara kalau kayak sama di sini tulisannya tuh. Ini bisa pencet key Ctrl D. Tapi yang hanya benar-benar sama jangan pilih. Ini untuk multiple cursor. Apa tadi sini? Panjang nih, panjang. Nah, kita ganti lagi nih. Panjang. Ini makanya saya biasa pakai kontrol, pencet kontrol, baru klik kiri di mana yang kita inginkan untuk multiple cursor. Jadi gampang mengedit karena kan banyak kayak sama-sama gitu. Coba nih ngelek. Ini adalah lebar. Nah, selanjutnya jadi copy. Terus ganti jari supaya datanya itu number ya, type-nya number supaya ini agak berantakan. Kenapa ini? Oh, ini mau dikasih BR. BR itu break line atau baris baru. Oke, ini nanti kan mau disembunyikan tuh. Oke, nanti sesuai dengan pilihannya user. Oh, ini ada satu permasalahan lagi. Kenapa ini bisa terchecklist Q33? Terpilih 33. Padahal harusnya kan kalau satu dipilih tidak bisa pilih yang lain. Nah, itu harus samakan nih name-nya. Di sini di input. Nah, kita pakai multiple cursor saja. Terus name bangun datar sama. Sehingga sekarang kayak sama mini semua. Satu kesatuan menjadi kalau RSP salah satu di antara tiga ini yang bisa dipilih. Nah, jadi sehingga tidak, kalau ada satu dipilih tidak akan terpilih yang lainnya gitu. Ini kan nanti kalau persegi yang dipilih sisi yang akan muncul. Kalau persegi panjang akan muncul. Dan begitu juga kalau lebar lingkaran jari akan muncul. Jadi, tapi itu di JavaScript ya. Jadi untuk saat ini biar dulu begini. Sebentar kalau kita masuk ke JavaScript baru kita ubah. Tapi sebelum itu saya mau kasih ini label BR supaya di bawah jadi agak rapi. Setiap labelnya saya kasih BR.
BR supaya turun ke bawah. Kita coba tunggu. Oke, mantap. Baru terakhir untuk di formnya kita kasih button ini supaya kita ketika dipencet gitu, dipencet ini tombol buttonnya, baru di jalan dihitung luasnya. Type-nya itu harus submit atau di form. Ini hitung luas. Ini buttonnya sebagai submit. Kasih jarak dulu, terlalu mepet. Kasih jarak di sini. PR kali 2. Oke, mantap. Selanjutnya tadi buat lagi di luar formnya, itu sebuah div dengan kelas hasil. Ini untuk kayak tampilkan tadi hasilnya tuh. Hasil di mana adalah satu kelas dengan nama hasil bangun datar. Selanjutnya satunya ada tulisan tadi tuh P dengan nama kelas hasil luas. Kita kasih nama hasil luas bangun datar. Jadi ini masih kosong nih, sebentar diisi. Sebentar kita isi. Nah, selesai nih. Ininya. Template HTML-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan tidak? Ya, HTML-nya. Lanjut. Izin Kak, kalau untuk multi kursornya itu dikasih bagaimana itu ya Kak? Multi kursor di Visual Studio Code. Ingat nah, di Visual Studio Code itu ada 2 tadi caranya. Pertama, mencekik kontrol, terus arahkan nih kursor tak ke yang mau kita inginkan tuh, contoh kayak ini sisi dan sisi ini tuh. Ini gunanya multi kursor sih supaya enak Ki mengedit. Kayak satu kali Ki mengetik bisa langsung 2 berubah. Ini tuh 3 contoh sisi. Jadi pencet Ki dulu, arahkan nih kursor tuh, pencet kontrol, baru arahkan kursor tak, baru klik kiri di mouse. Nah, terganti. Jadi langsung otomatis 3-3-nya yang terganti. Biasanya itu digunakan untuk ya supaya enak mengedit. Atau tadi cara kedua dengan pencet Ctrl D. Tapi kalau Ctrl D itu harus benar-benar sama. Itu nih kalau pencet Ctrl D tuh, itu nalangkain yang sisi yang ini. Nalangkai. Padahal ini sebenarnya sama itu sisi, cuman gara-gara ada huruf besarnya. Coba kalau huruf kecil kira. Ctrl D. Nah, baru terselect gitu. Jadi kalau saya sih pribadi itu lebih sering pakai kontrol baru kursor klik kiri. Oh iya Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi di HTML-nya. Kalau begitu kita akan coba masuk ke JavaScript-nya. Jadi sebagaimana tadi saya jelaskan, tag JavaScript itu biasanya dan paling umumnya ditaruh di bawah sebelum tag penutup bodinya. Sini script sih. Ini saya tulis JavaScript-nya di file yang terpisah. Tadi kenapa ditulis di bawah? Karena kalau di atas gitu, di atas di sini, itu berarti belum ada elemennya, baru mau seleksi kayak tadi, mau pilih mau ambil padahal belum ada elemennya, jadi nanti akan hasilnya itu bisa jadi undefined tidak akan sesuai
sekeinginan, makanya biasanya itu ditaruh di bawah. Biasanya. Nah, yang ingin kita yang ingin kita lakukan tuh kan ini inputannya hanya akan muncul sesuai dengan pilihannya user toh, sesuai dengan pilihan user. Nah, itu permasalahannya nih. Jadi algoritmanya itu harus ditahu apa sih sebenarnya yang dipilih user. Terus setelah ditahu itu tampilkan yang sesuai gitu. Simpel itu. Jadi kita lihat dulu sebaik-baik lagi apa kira-kira yang bisa kita seleksi. Nah, ini ada di inputannya itu radionya itu, radio buttonnya atau pilihannya ada yang sama ini, yaitu name-nya. Bangun data itu sama semua. Jadi kita coba select dulu itu. Namanya samaran saja. Tapi di sini saya mau kasih pilihan nih. Pilihan radio mah. Atau terserah itu teman-teman. Saya ini begini saja. Baru tadi karena ini bisa ambil banyak tuh. Ini ada 3 yang kita mau ambil. Jadi paling enaknya itu kalau menurutku kita pakai query selector all. Jadi dokumen query selector all. Nah, pakai string terus name-nya yang diambil. Name langsung ditulis sama name-nya, tapi kalau kayak name begitu kan kalau tadi ID langsung ditulis pagar, kalau kelas titik, tapi kalau kayak name itu harus dibungkus dulu dengan nama kurung siku, terus diisi dalamnya name, baru dihapus kutipnya. Jadi gini caranya. Coba kita lihat apakah betul tidak sudah terseleksi, sudah terpilih. Pasti rajin-rajin map_console.log dalam mengembangkan tuh, supaya kita tahu apa sebenarnya isinya. Shortcutnya tadi ini tampilkan konsol, nah itu F12 kan bisa klik kanan baru inspect, bisa juga pencet F12 kalau di Google Chrome, kayaknya juga di Firefox juga F12 juga sih. Baru ini hasil console.log-nya adalah 3 inputan ini 1, 2, aduh ini ada 2, lihat kisaran yang kayak highlight di sini. Coba sebesar kita deh. Oke, kalau saya geser tuh artinya sudah terpilih nih. Nah, tadi kalau pakai query selector all itu kembaliannya adalah not list. Jadi kita bisa gunakan seperti array. Lakukan looping, harus di looping dulu. Ambil key satu-satu, terus looping itu bisa seperti ini, lebih cepat for each daripada pakai for manual. Terus dari situ kita buat sebuah function sebagai argumennya ini, nah. Dan nilai yang di dalam para argumennya function yang menjadi argumen dari for each, artinya yang di sini tuh itu kita kasih nama pilihan. Dan ini nih yang akan merepresentasikan dari nilai dari pilihan radio. Kayak contohnya ada 3 kan, berarti ada 3 juga itu pilihan. Ada pilihan 1, ini pilihan. Jadi gitu. Intinya apa yang ada dalam pilihan radio tuh itu direpresentasikan nih menjadi pilihan ini, menjadi argumen ini, parameter ini pilihan. Yang namanya itu adalah pilihan, sehingga coba kita console.log dulu.
pilihan. Kita tunggu. Nah, dia nih bukan milih lagi not list tadi tuh. Karena kita sudah panggil key status persatu. Ada input persegi. Ada ini persegi dan lingkaran. Kita coba lihat lagi index.html-nya. Apa kira-kira yang menjadi ciri khas dari yang membedakan di antara pilihannya ini, yaitu ID-nya kan beda-beda semua. Jadi caranya supaya ditahu bahwa user itu pilih yang mana, kita cek dari ID-nya. Tapi sebelum itu, supaya ditahu ya bahwa itu pilihan ini dipilih atau tidak, kayak begini di apa namanya, dipilih itu ada namanya keywordnya itu switch check it. Jadi kita coba nah pilihan check it. Kita coba konsol keyboard. Harusnya ini konsol. Terus ini semua false karena tidak, memang di awal itu tidak ada yang terchecklist. Nah, false. Jadi kalau dia itu terchecklist, itu nilainya ini. Kalau dia terpilih tuh, itu nilainya pilihan .checkit ini akan true. Tapi karena ini tidak belum terpilih, masih putih di sini tuh, itu maka nilainya false. Jadi kita bisa cek kondisinya di sini. Kondisinya if pilihan checkitnya true, ini sama aja nah. Kalau aku tulis key seperti ini sama aja. Dan checkitnya itu true, oh astaga, salah ini, salah. Harusnya kita bisa gunakan event di sini. Pilihan add event listener. Nama eventnya itu kan tadi ada klik, ini beda, yaitu change. Jadi ketika berubah kondisinya itu artinya di klik atau tidak, di checklist atau tidak, dipilih atau tidak, di situ di change. Ketika berubah pilihannya orang tuh, itu ikut juga berubah di sini. Jalankan function berikut. Coba lagi satu kali lagi. Console.log. Lihat yang mana dipilih. Dengan cek ID-nya. Hal yang unik tuh di antara ketiga pilihan ini. Jadi kalau kita pencet persegi, muncul ID-nya persegi. Kalau lingkaran ID-nya lingkaran yang muncul, persegi panjang, gitu seterusnya. Nah, maka dari kalau sudah kita dapat pembedanya tuh, selanjutnya kita lakukan yang namanya condition yang tadi kita pelajari tuh. Dan di sini saya rasa lebih bagus kita pakai switch. Ya, apa yang akan kita cek yaitu this.id. Nah, di sini itu merujuk ke pilihan. Jadi artinya itu sama di pilihan.id, sama seperti begini. Pilihan ID sama aja. Cuman lebih enak kalau pakai this. Baru switch-nya itu case pertama adalah
ketika nilainya adalah persegi, tak balik. Dan nilainya adalah persegi. Terus case kedua, ketika nilainya adalah persegi panjang. Ini diambil tadi dari ID-nya. Jadi kita bisa copy juga di sini kalau takut typo atau lain-lain. Oke, taruh kayak begini. Paste. Lingkaran. Oke. Kasih default di sini. Default tadi kalau tidak ada masuk di sini tuh ID-nya. Kita jalankan yang ini defaultnya. Tanya apa yang mau dijalankan kalau yang pilih user adalah persegi. Tadi kan permasalahan tak. Kalau mau kita cek ini persegi, sisinya saja yang muncul. Jadi sebelum itu harus kita dulu buat by default ini hilang semua ini inputan. Nah, caranya itu kita bisa manfaatkan CSS di sini dengan cara kan ini sudah kasih div dan div sebagai pembungkusnya tuh. Jadi kita bisa kasih di sini kelas dulu dengan nama height. Ke kelas namanya height juga kelas height. Nah, baru kita kasih di CSS-nya. Saya pakai internal saya style. Baru kita pilih kelas yang memiliki kelas height itu, kita sembunyikan. Jangan sembunyikan pakai display none. Jadi secara waktu awal itu tersembunyi semua dulu. Ini kenapa tidak? Oke. Data refresh kita tadi. Sehingga kalau dipilih ini persegi, harus dihilangkan kelas ininya. Harus dihilangkan kelas height-nya. Jadi kita pertama select dulu ini. Harus ambil butuh dulu lagi pembeda di sini. Di sini saja kelasnya namanya persegi. Jadi sini tadi ini ID nah. Ini mau saya kasih persegi. Ini kelasnya persegi panjang. Beda ID sama kelas. Oh, di atas kan ini ID-nya, di sini kelasnya. Persegi panjang. Dan sini lingkaran. Ini sebagai pembeda supaya ditahu supaya bisa pilih yang mana yang akan muncul sesuai dengan pilihannya user. Oke, tidak ada typo. Oke, mantap. Nah, kita select dulu. Kelas persegi. Kelas persegi. Font persegi. Kita isi saja inputan persegi. Terserah apa namanya tuh. Saya mau isi seperti saja. Parent inputan segi dokumen query selector. Karena satu mau diambil, karena kebetulan ini satu di kelas persegi, jadi kita pakai query selector. Terus selektornya itu titik karena kelas persegi. Coba kalau kita console.log dulu, kita bisa langsung di sini saja kalau mau dilihat. Parent persegi. Oke, sudah terpilih. Ini sudah terpilih. Saatnya kita hilangkan kelas height-nya, karena kan yang buat tersembunyi sebenarnya adalah kelas height ini. Jadi kita hilangkan caranya cukup mudah. Parent input persegi. Terus ada di sini kelas list. Terus remove. Nama kelasnya apa? Height.
Oke, kita coba. Ketika kita pilih persegi, seharusnya muncul ki inputan sisi. Harusnya nah. Berhasil ki. Persegi belum ada. Oke. Saya kasih dulu BR di sini. Karena terlalu rapat ki ternyata. Ini hal yang sama untuk persegi, panjang, dan lingkaran. Ini gunanya saya kasih ini div pembungkus untuk kasih tampil dengan kasih tidak tampilnya Ji. Supaya gampang gitu karena kan ini banyak sekali inputan. Jadi langsung saja di parenya yang dikasih hilang supaya ikut semua hilang. Gitu. Kita coba yang lingkaran persegi panjang. Paren inputan persegi panjang. Jadi gini deh. Dokumen query selector persegi panjang kalian sekalian cons paren inputan lingkaran dokumen query selector terus apa lingkaran. Oke. Di sini lagi sama kayak tadi caranya. Parent input persegi panjang dot class list dot remove dot height. Classnya height. Kemudian di sini dan lingkaran class list buat remove terus height. Nah, tahu tidak? Ini itu ada bug di sini aplikasi tak. Bug pertama itu ketika kita pilih persegi langsung ikut semua. Itu tadi kalau kita pakai switch jangan lupa harus dikasih key setiap di case-nya ada break. Ini bug pertama ini tuh. Jadi kita coba kasih key solusi sedikit-sedikit tuh perlahan-lahan supaya jelas ki. Nah, kita coba persegi. Masih loading. Nah, persegi. Sekarang sudah tidak muncul memang. Tidak muncul yang persegi panjang atau lingkaran. Tapi permasalahannya bug keduanya tuh ini. Kalau saya pilih persegi panjang, tidak hilang sisinya. Lingkarannya juga begitu tidak hilang ki. Jadi gimana solusinya? Kita harus tambahkan lagi height-nya. Tambahkan lagi height-nya. Jadi caranya itu karena kan semuanya ini harus di height ketika berubah pilihannya tuh. Itu semuanya harus di height. Dan hanya yang dipilih lah yang akan ditampakkan. Jadi kita bisa di sini langsung melakukan saja looping lagi. Kita lakukan looping untuk semua pilihannya. Bukan di pilihan, tapi di bisa sebenarnya ini langsung kuan tuh, tapi menulis ketiga kali. Jadi bagaimana kalau kita buat di sini kasih lagi kelas supaya satu kali mas select dengan yang sama tuh namanya itu inputan. Di sini juga kita kasih inputan. Karena programmer itu orang yang malas, jadi kalau ada cara yang cepat, kenapa kita cari cara yang susah? Ini parents inputan terus dokumen, karena ini tadi banyak itu, jadi ke selector alt inputan. Kita bisa lakukan looping di sini. Parents inputan dot
for each ini untuk looping tuh untuk khusus untuk array dan yang mirip array. Dimana sini saya pakai arrow function saja supaya lebih pendek lagi karena satu kode sebenarnya. Ini pi dot class list. Jadi gitu tadi. Jadi sebelumnya ini semua ketika dipilih sebelumnya dihilangkan hide-nya. Dianu gitu dulu. Dikasih ke semua hide. Disembunyikan dulu semua, baru hanya yang dipilih, hanya yang dipilih yang ditampilkan. Gitu. Jadi kita copy saja di sini. Selanjutnya kita coba lihat. Oke. Nah, ini kenapa masih tidak hilang? Kita coba lihat dulu lagi. Oh, ngebug kita deh. Ternyata butuh jadi refresh. Saya refresh dulu satu kali. Kita pencet persegi. Oke, persegi panjang. Oke, lingkaran. Oke, mantap. Jadi ini sudah berfungsi seperti yang kita inginkan. Selanjutnya, kita mau buat tampilkan hasilnya tuh beserta dengan luasnya. Jadi sebelum itu mungkin kita coba buat function di sini lagi untuk menghitung luasnya. Function terpisah tuh supaya gampang dipanggil. Function hitung luas persegi, terus function hitung luas persegi panjang, function lagi satu hitung luas lingkaran. Nah, sini persegi dia itu menerima parameter sisi, lalu kita return sisi. Untuk itu luas lingkaran kan sisi kali sisi, jadi kita return saja begini, sisi kali sisi. Kalau itu luas persegi panjang itu butuh dua parameter, yaitu panjang dan lebar, dimana nanti kembaliannya adalah panjang dikali lebar, gitu kan luasnya persegi panjang. Kalau di lingkaran itu cuma menerima jari-jari itu, jadi return pi kali r pangkat 2 tuh, r pangkat 2. Kalau v itu nilainya 3,14 dikali r kali r. Nah, sama gitu sebenarnya, v kali r pangkat 2. Oke. Selanjutnya, karena kita cuma mau ini bisa dihitung ketika nanti di user hitung luas, jadi harus buat harus dicek inputannya hanya ketika di submit. Eventnya ketika di submit. Jadi sebelum itu kita harus kasih di formnya ini sebuah ID supaya gampang diselect. Karena saya tahu nanti di form itu banyak form, di website itu banyak sekali form tuh. Jadi supaya bisa membedakan antara satu form dengan yang form yang lain, kita bisa memberikannya dia ID. Jadi saya kasih di sini ID form bangun datar. Terus kita select lagi. Nah, kita di sini bisa pakai form bangun data dokumen query get element by ID, karena ID gitu. Terus ID-nya tadi form copy saja tuh supaya takut ada kesalahan.
ketik kita copy saja. Di sini tidak perlu jadi tanda pagar. Kenapa? Karena memang yang di select kita adalah ID-nya. Yang tidak perlu jadi tanda pagar. Karena memang yang akan dicari adalah ID. Ini sudah berhasil filter select. Nah, selanjutnya kita coba kasih ke form bangun datar event ketika ini itu di submit, ketika formnya ini di submit, atau ketika button submit tadi itu ini adalah button dengan tipe submit. Nah, ketika tipe buttonnya ini diklik, maka jalankan nih function yang begini, jalankan yang ini, gitu maksudnya. Jadi eventnya itu submit, terus kita buat sebuah function. Jadi ketika pembangunan datanya itu tersubmit gitu, kita jalankan function yang ini. Nah, ada dulu permasalahan ketika kita bermain dengan sebuah form, yaitu ketika tersubmit gitu, itu akan langsungnya refresh. Padahal kita tidak mau sebenarnya dalam hal ini tuh, dalam kasus ini tidak mau untuk buat kita refresh. Ini akan selalu terrefresh kalau saya pencet. Caranya itu sangat mudah menggunakan JavaScript. Tapi sebelum itu kita kasih di sini dulu sebuah parameter di functionnya dengan nama kadang juga disebut key event, kadang ft, terserah aja. Saya panggil saja. Terus di nya itu kita kasih key prevent default, atau artinya Nachegaki sesuai dengan artinya prevent default Nachegaki perilaku defaultnya, dan perilaku default dari sebuah form ketika disubmit akan refresh key. Jadi kita tidak mau itu, kita cegah key al defaultnya. Dalam hal ini tidak akan terrefresh key. Nah ini biar sampai 1000 kali ini tidak akan terrefresh. Gitu. Terus apalagi tadi? Dan kita sudah selesaikan key yang ini. Berhasil ini ada inputannya sesuai dengan pilihan. Nah, bagaimana sekarang caranya? Yang kita ambil itu hanya yang ini. Hanya nilai panjang dan hanya nilai lebar. Tidak sekali lagi pakai kondisi di sini. Yang kita inputkan. Kita bisa di sini lakukan kayaknya seperti ini lagi. Tapi sebelum itu nah di sini baru yang kita lihat itu adalah checkbox-nya. Sama ambil dulu apa tadi namanya kah? Pilihan radio. Pilihan radio. Terus for each activity. Kita lihat dulu semua, lakukan looping. PR. Saya pakai arrow function saja. Terus tr.checked. Nah, di sini baru kita lihat apakah dia itu tercek atau tidak. Kalau kita console.log, tercek. Tunggu, ada permasalahan ini. Oke. Berhasil nih. Dan looping ini. Sini permasalahan itu
kita mau ambil gininya di inputannya. Jadi di HTML, dia index.html-nya dulu apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan. Ada yang punya ide kira-kira? Oke, saya ini terkendala di sini, jadi saya coba lihat dulu contekanku tuh. Ngecit kan dulu. Saya lupa. Buangin. Wait ya. Oh, cocok nih tadi. Harusnya seperti ini. Oke, mantap. Yang dicek itu dulu, yang dilakukan perulangan pilihan radio. Terus kita for each key dengan nama begini, pakai arrow button. Terus kita cek key, apakah dia itu tercek atau tidak. Kalau tercek key, kita ambil inputan yang ini. Sebelum itu kita kasih key switch untuk sama kayak tadi caranya. This ID-nya tuh. Tapi tidak pakai event di sini karena kita cuma mau ambil ID dari yang tercek. Jadi ini kenapa harus dulu pakai cek dulu apakah dia tercek atau tidak, karena bisa jadi malah yang pertama yang ambil akan selalu ngambil gitu, yang paling pertama pada akan selalu ngambil. pair.id di sini tuh itu akan selalu bernilai persegi karena tidak tidak dicek apakah dia itu terpilih atau tidak gitu. Makanya harus dikasih pair.check, dan pair ini tadi adalah value dari representasi dari nilai dari pilihan radio. Jadi pilihan-pilihan itu ada persegi panjang, lingkaran gitu. Selanjutnya di sini dicek ID-nya tuh. Kalau ID-nya yang tercek itu adalah persegi, kita hapusin dulu. Caranya ambil inputan, nilai dari sebuah inputan. Yang paling pertama kita harus select dulu ini inputannya. Kita harus select dulu inputannya, fonts, segi, dan persegi sama dengan dokumen query selector, karena ada jika ID-nya tuh.
Oh, ini bisa diganti namanya jadi sisi, inputan sisi. Baru ID-nya tadi namanya sisi kan, nama ID-nya itu ada sisi. Kemudian kita lanjut, cara untuk ambil value-nya itu bisa dengan cara seperti ini, inputan sisi dot value. Kita coba lagi sekali lagi. Coba isikan 50, baru kita hitung luas. Ada 50. Coba 100. Oke. Berhasil kita dapat key value-nya yang inputkan user. Tapi coba kalau kita lihat key IP datanya. Lihat lagi tipe datanya. Itu string. Nah, paling kita maunya seharusnya number supaya bisa melakukan operasi aritmatika. Kenapa jadi string, Ki? Padahal ini masuk number, padahal tipenya juga number. Nah, itu semua inputan itu pasti nilainya adalah string. Tipe datanya itu adalah string. Maka dari itu butuh Ki konversi dulu. Jadi sebelum kita masukkan, kita mau buat Ki lagi di sini value sisi, dimana dikonversi menjadi value-nya itu dikonversi menjadi number karena tadi dia sebagai sisi sebagai string. Kita mau konversi ke menjadi number. Caranya itu bisa seperti ini, number. Nah, ini value sisi ini, IP datanya itu akan menjadi value sisi dan menjadi number. Kalau kita tidak percaya, kita bisa lihat 50. Ini kenapa tidak berfungsi? Berarti ada error ini. Oke. 50 number. Nah, kita mau tampilkan dulu lah, yang paling gampang-gampang, tampilkan tulisannya di sini, hasil luas bangun datar. Jadi kita select dulu lagi ini fonts hasil text minum, terus dokumen dot query selector karena kelas baru 1G. Baru di sini hasil text inner text content bisa juga ganti dengan nilai dari sebelum itu kita buat lagi satu variabel untuk menampung luasnya, luas persegi, mana ini bernilai hasil return dari hitung luas persegi, di mana argumennya adalah value sisi, nilai dari sisi. Selanjutnya di sini luas persegi adalah sama dengan saja dengan luas persegi. Oke. Coba kita lihat. Kalau saya isi 5, harusnya 25. Oke, berhasil nih. Sekarang tinggal gimana cara buat key seperti ini. Tampilkan ini hasilnya. Sebelum itu
kita mau kasih dulu di CSS-nya warna salmon. Oke. Ini tidak kelihatan gitu karena tidak ada sebenarnya dimensinya, jadi butuh dulu kasih keyword. Tapi sebentar nanti nilainya di JavaScript nah. Oke. Jadi supaya dilihat saja. Kenapa tidak muncul? Oh bukan color, tapi background color. Oke. Nah masih belum. Oh ini lupa 50 pixel, height 50 pixel. Terus, nah ini sudah muncul. Jadi nanti akan seperti ini. Kita kasih dulu BR di sini lagi 2 kali. BR kali 2. Oke. Nanti itu bakalan seperti itu. Tapi ini nanti nilai width dan height-nya itu sesuai dengan inputannya user. Jadi kita akan rubah di JavaScript-nya. Jadi kita harus select dulu di sini. Hasil bangun datar sama tadi caranya. Hasil bangun mau dokumen query selector terus hasil bangun datar. Nah di hasil bangun datar yang ini yang akan kita rubah width-nya dan height-nya tentu saja, karena kan persegi itu sama di width dan height-nya tuh, lebar dan tingginya. Jadi bisa begini caranya. Karena itu width dan height-nya itu termasuk keyword style, termasuk di CSS-nya. Jadi kita bisa akses key-nya yang namanya style. Terus situ baru kita ganti width. Baru nilainya diambil dari mana? Dari value CC. Nah, jangan lupa kasih PX, kita ganti error karena nanti kasih PX. Selanjutnya di sini sama juga, karena sama aja memang sisinya tuh lebar dan tingginya. Datar dot style dot height dengan value sisi PX. Kita coba nah. Kita refresh 1 kali. Oke. 25. Terlalu kecil. Ini terlalu kecil sih. Karena kita kan pakai pixel, jadi kalau harusnya kan harusnya luasnya ini pakai meter jadi nanti dikonversi lah harusnya px sama px ke meter atau sentimeter. Tapi kan untuk saat ini karena kan ini mau dites tuh, contoh kita lagi kasih 500, jadi akan semakin besar width height-nya tergantung dari inputannya user. Hal yang sama juga yang dilakukan di persegi panjang. Jadi kita bisa copy saja ini, ganti, jangan lupa inputan panjang dulu, terus di sini panjang, ini lagi value panjang, value dan panjang, kemudian di sini ganti panjangnya jadi
namanya lebar, tapi ini kita ganti ini udah besar. Oke, nah, di sini width-nya, width itu lebar, jadi value lebar. Baru di sini nilainya adalah value panjang. Kita ganti juga di sini hitung luas. Persegi panjang, sini juga luas persegi panjang. Tapi ingat di persegi panjang itu ada dua parameternya, jadi kita harus kirim juga dua argumen. Yang pertama adalah sesuai urutan, walaupun sama aja sih panjang, jadi kita kasih masuk value panjang, kemudian value lebar, dan di sini hasilnya pas persegi panjang. Begitu pula ketika di lingkaran, cuman ada satu lagi tambahan kalau di lingkaran. Jadi kita coba copy dulu inputan R, value R, ini apa, dari jari. Kan kalau lingkaran itu sebenarnya kan jari-jari itu setengahnya diameter itu panjangnya misalnya, lebarnya kalau kita tidak buat ke lingkaran itu, kita buat kayak kotak, itu sebenarnya diameternya dan lebarnya. Jadi di sini value R bisa kita kali 2. Jaga-jaganya tuh kita kasih dalam kurung dulu, value R kali 2. Terus lingkaran luas lingkaran, baru di sini adalah value R, dan ini luas lingkaran. Coba lihat, sama kita buat persegi 25, terlalu kecil 250 balik. Ini benar-benar persegi tuh, persegi panjang 250, panjangnya 350. Jangan 250, kita coba perubahannya 550 luas. Oh, jangan panjang, lebar 550. Oke, mantap. Nah, kita coba lingkaran 85. Kenapa error ini? JavaScript 65. Kita lihat jari-jari. Apa ID-nya kah? Ini ada kesalahan nih. Ternyata jari-jari. Oke, kita coba ulang. Jadi gitu, jangan panik kalau ada error. Kita lihat key pesan errornya, baca pesan errornya, gimana key line errornya, baru coba analisis key apa kesalahannya. Dan sekali lagi, ini memang membutuhkan yang namanya jam terbang di pengalaman. Nah, ini pada lingkaran, tapi kenapa enggak bulat ki? Pada sebenarnya cocok ini, cuman kenapa enggak bulat ki? Tinggal kita harus kasih ki satu dulu kelas di CSS-nya tuh dengan nama lingkaran. Hanya kasih lingkaran, kalau sama di lebar dan tingginya, kasih saja border radius 50%. Tapi jangan kasih kelas lingkarannya itu langsung di sini, harus dikasih di JavaScript-nya.
Jadi ketika pilihannya adalah lingkaran, nah kita kasih di sini hasil bangun datar. Ini juga sebenarnya tadi langsung di style sih, border radius 50%, tapi sini saya mau coba kasih menggunakan CSS supaya benar-benar diterapkan 3 teknologi yang paling penting tuh. Sini ada class list, terus add, tambahkan kelas yang namanya lingkaran. Jadi kalau kita kasih 75, oke, sudah berhasil nih terbentuk lingkarannya. 65, oke, berapa persegi beda? 50, 50. Nah ini kenapa ikut key juga? Sama tadi permasalahannya sebenarnya. Tinggal kita kasih key remove di setiap ininya. Jadi kita harus kasih di setiap case-nya itu harus dikasih remove, dihilangkan nih kelas lingkarannya. Coba lingkaran dulu 100, oke, segi dulu 80, oke, nih 500. Saya rasa sudah cukup karena sudah mau jam 5 ini. Jam 5 nih. Jadi gimana teman-teman? Penggunaan DOM selection dan juga penggabungan antara condition, looping dan lain-lain. Gimana? Apakah ini ditanyakan? Halo? Atau belum jelas? Tidak ada sama sekali kejelasannya. Tidak ada pertanyaan. Atau tidak kedengaran yang suaraku?